Shalom PD Priscilla, saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik, selalu sehat, dan tetap percaya bahwa kesehatan adalah berkat terbesar daripada Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Dan saya yakin dan percaya kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Di Jakarta hujan, saya nggak tahu di Surabaya. Ini menyebabkan banyak orang yang sudah janjian mau naik sepeda tadi pagi batal karena hujannya luar biasa, hujan angin di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing buat saudara-saudara semua tentang satu kata yang sudah sering banget kita dengar, kata yang namanya adalah Immanuel. Oke? Dan pertama kali kata ini dicatat ada di kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya mungkin akan bacakan sebentar buat saudara-saudara. Ini adalah percakapan Raja Ahaz dengan Nabi Yesaya. Raja Ahaz adalah raja yang jahat sekali, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah raja dari kerajaan yang tidak terlalu besar, namanya kerajaan Yehuda, bukan Israel. Dan dia tidak hidup seperti nenek moyangnya, Raja Daud, ya. Dan dia jahat sekali, dan salah satu kejahatannya adalah dia mengorbankan anak kandungnya untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan berhala. Oke, so ini raja jahat sekali, sangat-sangat jahat. Dan Nabi Yesaya tiba-tiba dalam sebuah percakapan dia mengeluarkan kalimat-kalimat nubuatan buat Raja Ahaz. Oke, dan ini nubuatan dicatat di Yesaya 7 ayat yang ke-13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Ya, ini bukti bahwa dia keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke? So, kata Immanuel pertama kali muncul di kitab Yesaya, di Alkitab saudara dan saya. Nah, Immanuel sebenarnya ini adalah bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata, saudara. Kata yang pertama namanya adalah Imanu, kata yang kedua adalah El. Imanu mempunyai pengertian beserta dengan, berjalan dengan, ya, bersama-sama. Kata Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia itu seperti itu. Nah, kata El punya pengertian dalam bahasa Indonesia, arti kata El adalah Tuhan. So, kata Immanuel, terjemahan lengkapnya adalah Allah beserta dengan saudara dan saya. Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Allah berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Oke? So, Nabi Yesaya ini mengatakan ini, nubuatan ini untuk Raja Ahaz. Ya, sekalian dia tegur raja ini. Oke, karena hidupnya melenceng jauh dari kehendak Tuhan. Nah, saudara, walaupun kata Immanuel pertama kali dicatat di tengah-tengah Alkitab saudara dan saya, tapi saya mau beritahu saudara-saudara semua, sebenarnya Immanuel, ya, Allah bersama-sama dengan saudara dan saya, ini merupakan nature-nya Tuhan. Ini merupakan budayanya Tuhan. Tuhan punya sifat, salah satunya adalah selalu mau bersama-sama dengan ciptaannya. Tuhan selalu mau bersama-sama dengan saudara dan saya. Tuhan pengen terlibat di keputusan saudara. Tuhan pengen terlibat di keluarga saudara. Tuhan pengen terlibat di usaha saudara. Tuhan pengen terlibat di acara olahraga saudara. Ya, dan seterusnya. Karena memang nature-nya Tuhan itu seperti ini. Bahwa Tuhan selalu mau bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, sampai waktu Yesus mau naik ke surga, dia masih beritahu nature-nya. Ya, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Nah, ini bukti bahwa Allah yang kita sembah, dia punya nature, ya. Ini jadi bukan sebutan saja buat Tuhan kita, dia punya nature, dia punya sifat
adalah pengen bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia pengen bersama-sama, pengen berjalan bersama dengan ciptaannya. Nah, saudara, Immanuel bukan yang ada di Jalan Pregolan, di kota saudara, di kota Surabaya. Immanuel bukan saingannya Metanoia, ya. Tapi Immanuel adalah salah satu sifat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Oke? Nah, di dalam Alkitab kita, ternyata ada dua peristiwa besar yang menyebabkan Tuhan seperti menarik diri. Tuhan tiba-tiba kayak ada jarak, ya. Kita udah setahun ini bosan mungkin dengan pengumuman bahwa kita harus social distancing. Kita harus jaga jarak. Tapi kalau Tuhan sampai mau jaga jarak sama kita, ini ngeri banget, saudara. Ini ngeri banget. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ternyata di Alkitab, saudara dan saya ada dua peristiwa yang menyebabkan Tuhan jaga jarak. Tuhan nggak mau dekat-dekat sama ciptaannya. Oke? Cerita yang pertama, mungkin saudara-saudara sudah tahu, adalah cerita di Taman Eden tentang Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa, Tuhan sayang sama ciptaannya, mereka boleh melakukan apapun di taman itu, tapi pesan Allah buat pasangan suami istri ini adalah mereka jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Oke? Itu aja pesannya Tuhan. Jadi mereka boleh bikin apa aja di taman itu, cuman satu yang nggak boleh, makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, kita semua tahu ceritanya, tiba-tiba Adam dan Hawa ujung-ujungnya diusir dari Taman Eden. Nah, pertanyaan buat kita semua adalah, kenapa sih Tuhan marah? Itu pertanyaan. Jawaban yang sering kali saya dengar dari mulut orang-orang Kristen adalah begini, Tuhan marah karena Adam dan Hawa makan itu buah. Lalu jawaban lain yang sering banget saya dengar adalah, Tuhan marah karena Adam dan Hawa nggak taat. Makanya Tuhan marah. Saudara, saya percaya semua saudara sudah hafal cerita di Taman Eden ini. Oke? So, saya mau breakdown sedikit aja buat PD Priscilla. Pertama kali Hawa makan itu buah. Apakah Tuhan sudah marah? Ternyata belum. Ya. Taman Eden masih tenang waktu Hawa makan itu buah. Surga masih tenang. Tuhan belum marah. Oke? Lalu yang berikutnya, waktu Adam makan, Tuhan marah? Belum. Ternyata belum. Jadi jawaban yang mengatakan bahwa Tuhan marah karena Adam dan Hawa makan itu buah, ternyata kurang tepat. Kurang tepat. Oke? Nah, abis Adam makan itu buah, Tuhan menghampiri Adam. Tuhan bertanya, Adam, kamu ada di mana? Adam menjawab, saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum juga. Tuhan menambahkan conversation-nya. Loh, kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang kasih tahu? Kamu makan buah yang saya larang itu kamu makan? Lalu Adam menjawab, perempuan. Tuhan udah marah? Belum ternyata. Tuhan hampiri Hawa. Tuhan hampiri Hawa, dan Tuhan tanya, kamu kasih makan laki kamu? Kamu kasih makan, did you feed your husband? Kamu kasih makan suamimu? Saudara masih ingat jawabannya Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Ceritanya seperti itu. Alkitab kita sama kok. Ceritanya seperti itu. Baru Tuhan marah. Ternyata Tuhan ya mengadakan distance sama manusia waktu kita mulai saling menghakimi. Be careful with that. Hati-hati. Waktu kita udah saling tunjuk-menunjuk, perempuan, ular, Tuhan marah. Tuhan tiba-tiba ada jarak sama ciptaannya, ada distance sama ciptaannya, dan mereka berdua diusir dari Taman Eden. Ini adalah peristiwa pertama bahwa nature-nya Tuhan, sifatnya Tuhan yang namanya Immanuel, tiba-tiba tidak ada di Adam dan Hawa. Oke? Karena apa? Karena mereka saling menghakimi. Nah, saudara, kita mesti tahu, ya, orang senang menghakimi karena mereka simpen salah. Ini udah dari Adam.
Ya, makanya di kitab Roma nanti kita bahas di kesempatan lain. Karena satu orang berdosa namanya Adam, seluruh dunia jadi berdosa. Ya, tapi karena satu orang taat yang namanya Tuhan Yesus, maka seluruh dunia juga jadi taat kalau mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Adam, waktu dia bikin salah, dia mulai ngumpet. Ya, kira-kira sama nggak sama orang Kristen hari ini? Di PD Priscilla nggak ada tapi. Ya, orang Kristen kalau udah bikin salah, kita senangnya ngumpet. Ngumpet. Oke? Kita senangnya ngumpet dan kita simpen itu salah. Kita simpen baik-baik. Waktu nggak ketahuan, kita tetap simpen itu salah. Tapi ingat saudara, ada CCTV yang luar biasa namanya Tuhan. Tuhan Yesus. Dia tahu semua apa yang kita buat. Ya. Dan waktu kita bikin salah, dia sampai hari ini masih bertanya pertanyaan yang sama seperti dia bertanya buat Adam. Waktu kita bikin dosa dan kita simpen-simpen salah, kita ditanya kok sama Tuhan. Ya, Jesse, kamu di mana? Saya ngumpet karena saya telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Tuhan masih bertanya pertanyaan yang sama. Saudara tahu arti kata telanjang? Arti kata telanjang adalah memalukan. Sampai hari ini Tuhan masih bertanya pertanyaan yang sama. Siapa yang bilang kamu memalukan? Kamu makan buah itu? Seringkali karena kita takut malu dengan keluarga, takut malu sama suami, takut malu sama istri, takut malu sama teman-teman pelayanan, kita simpen salah kita. Kita simpen baik-baik, kita tutup rapat-rapat salah kita. Dan waktu kita simpen itu salah, akhirnya kita jadi hidup dengan rasa bersalah. Nah, hati-hati ini. Dan waktu kita udah punya rasa bersalah, guilt, feeling guilty, kita jadi mudah nunjuk-nunjuk orang lain. Sama kayak Adam. Kita dengan mudahnya kita nunjuk, oh dia begini, oh dia begini. Ya. So, saudara mulai harus punya pengertian bahwa orang yang senang menghakimi sesama, sebenarnya bukan orang yang paling benar. Saya ulang ya. Orang yang senang menghakimi sesama, bukan orang yang paling benar. Tapi orang yang menghakimi sesama adalah orang yang simpen banyak salah dalam hidupnya. Makanya hidupnya selalu dihantui dengan rasa bersalah. Rasa bersalah dari masa lalu, rasa bersalah dari bulan lalu, rasa bersalah dari tahun lalu, kita simpen baik-baik. Ya, saudara nggak lupa kan, orang-orang Kristen di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya, kalau lagi cell group atau kebaktian di rumah, rohani, kita nyanyi-nyanyi, kita bahas firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan, kita saling mendoakan. Tapi waktu udah mau pulang, tiba-tiba ada satu anggota keluarga cell group yang mengatakan gini, kamu tahu nggak si ini bikin apa? Udah malam loh. Besok ada meeting loh di Sidoarjo. Besok ada pelayanan ke Gresik. Udah malam loh. Tapi semua anggota cell group bisa tiba-tiba nggak jadi pulang karena dengar ada satu saudara kita yang bersalah. Kita langsung bilang gini, hah? Dia bikin apa? Padahal besok kita mesti bangun pagi, tapi kita kayak punya energi, kita kayak punya kekuatan untuk ngomongin orang. Di Jakarta seperti itu, saya nggak tahu di Surabaya. Dan kita kalau ngomongin orang, kita seneng, kita punya energi, kita punya kekuatan untuk ngomongin orang, apalagi kejelekan orang. Kita punya, emang dia kenapa? Dia bikin apa? Oh iya, dia begini sih, dia begitu sih. Ya. Dan saudara mesti tahu, menghakimi orang itu kayak serum. Kayak vaksin tapi sementara fungsinya. Ya, kita langsung ngerasa kita benar. Kita ngerasa kita paling benar se-Indonesia. Padahal enggak. Dan waktu kita kembali ke kamar kita sendirian lagi, kita kembali lagi merasa bersalah. Menghakimi orang lain itu kayak temporary vaksin. Vaksin yang sementara. Kita ngerasa kita benar banget. Kita ngerasa kita lebih benar dari yang lain. Ya kan? Kok saudara belaga lupa semua mukanya? Ya, kita kalau ngomongin orang kita kayak begitu.
Dan ingat baik-baik, ini yang membuat ada jarak antara Tuhan dengan ciptaannya. Makanya nama buah itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan ingin beritahu bahwa satu-satunya hakim adalah Tuhan sendiri. Ya, ini Rasul Paulus catat di 1 Korintus 4, nanti aja kita bahasnya. Ya, satu-satunya hakim itu cuma Tuhan. Kita ciptaannya nggak pernah diangkat jadi hakim. Kita diangkat jadi anak, jadi ahli waris. Saudara, jangan suka menghakimi diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Kalau bikin salah, mulailah terbuka sama Tuhan. Ya, kalau kita kepleset jatuh dalam dosa. Kita kepleset jatuh dalam dosa. Mulailah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya buat salah. Dan kalau saudara punya teman baik, terbukalah sama mereka. Teman baik seperti apa itu, Pak? Teman baik adalah teman yang pengen lihat saudara jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Dan teman baik adalah teman-teman yang pengen lihat saudara jauh lebih dekat hidupnya kepada Tuhan Yesus. Itu teman baik. Karena hari ini banyak sekali teman-teman palsu. Ya, mereka belagak baik depan muka kita, tapi di belakang kita mereka ngomongin kita habis-habisan. Ya. Teman baik adalah teman yang menampar muka saudara, tapi di balik muka saudara, mereka mempertahankan nama baik saudara. Itu teman baik. Di Alkitab ada ceritanya, ya, 4 orang yang ngangkut temennya yang lagi sakit, tempat tidurnya yang diangkat. Ini teman baik nih. Pengen lihat temennya sembuh, pengen lihat temennya disembuhkan sama Tuhan Yesus. Sampai di rumah yang ada Tuhan Yesusnya, mereka bisa masuk? Nggak bisa. Mereka pulang? Enggak. Mereka niat naik ke atap, ke loteng, dijebol lotengnya. Dan mereka turun lewat loteng. Ini teman baik. Teman baik tuh seperti itu. Nah, terbukalah. Waktu saudara bikin salah, waktu saudara kepleset, terbukalah dengan teman baik saudara. Dan jangan ulang salah yang sama. Saudara, saya 23 tahun dan masih bisa berdiri, masih bisa ikut Zoom sampai hari ini. Ya, yang pertama karena kasih karunia Tuhan, yang kedua karena saya punya teman-teman baik. Saya punya teman-teman baik yang bisa mengoreksi saya. Jess, kamu salah. Jess, tindakanmu salah. Dan I'm grateful. Saya mengucap syukur punya mereka. Ya, saya mengucap syukur. Saya bisa nangis ke mereka. Ya, saya bisa dipeluk sama mereka. Daripada kita sok-sok kuat, bahaya loh saudara. Sok-sok kuat tuh bahaya. Nah, ini adalah poin kedua, ya, yang membuat Tuhan ada distance dengan ciptaannya. Poin kedua adalah bangsa Israel, cerita kedua. Kalau yang pertama tadi menghakimi, ya. Yang kedua adalah bangsa Israel, ceritanya bangsa Israel. Kita semua tahu bahwa dari Adam dan Hawa, Tuhan tetap menunjukkan dirinya, dia adalah Allah yang Immanuel. Ya, Abraham dijadiin teman baik, dia beserta dengan Ayub, dia selalu mau dekat dengan ciptaannya. Dia mau dekat dengan bangsa Israel. Dia kalau malam dia kasih tiang awan, dia mau dekat sama ciptaannya kan? Dia menyertai ciptaannya. Kalau siang pakai tiang awan, kalau malam pakai tiang api, ya. Dia adalah Allah yang selalu mau mendekati ciptaannya. Nah, tapi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, udah nyebrang lautan, mereka jadi sombong, merasa diri mereka bisa. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua dari kitab Keluaran 19. Oke. Ini yang menyebabkan Tuhan mengeluarkan hukum Taurat. Keluaran 19. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Keluaran 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Oke, Alkitab catat begini, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, nanti di kesempatan lain kita akan bahas lebih detail ya. Tapi saudara mesti tahu bahwa
Waktu Tuhan memanggil Musa, dan Tuhan menyampaikan firman-Nya buat Musa, dan Musa selalu menyampaikan kembali ke bangsa Israel, itu selalu alurnya kayak begitu. Bangsa Israel mulai sombong. Ayat 8 tadi. Ya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bahasa Indonesianya kayak halus banget. Kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, sebenarnya yang mereka katakan adalah, apapun yang Tuhan katakan, kita bisa melakukannya. Ada kata bisa. Kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya. Oke? Dan ternyata ini bahasa Inggrisnya adalah boasted. Mereka ternyata boasted. Boasted itu kayak kalau saudara kebanyakan makan roti, berat badan saudara nggak naik, tapi saudara kelihatan gemuk. Nah, itu badan saudara boasting dibilangnya. Ya, tiba-tiba jadi tembem, ya, lengan-lengan saudara jadi tembem kebanyakan makan gluten, ya, makan tepung. Berat badan nggak naik, tapi badan kita bloating. Ya, bloating, boasting. Nah, ini yang dilakukan sama orang-orang Israel. Waktu mereka merasa mereka bisa melakukan firman Tuhan, mereka mulai bicara ini sama Musa. Apapun yang Tuhan firmankan, kami bisa melakukannya. Dan saudara mesti tahu, tiba-tiba di ayat 11 dan 12, masih Keluaran 19, saya mau bacain buat saudara. Tuhan mulai mengadakan distance. Ayat 11 dan 12, masih Keluaran 19. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat 12, perhatikan baik-baik. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Nah lo, ya, tiba-tiba Tuhan kasih jarak sama bangsa Israel. Saya waktu mau khotbahin ini, saya tanya benar-benar sama Tuhan. Oke? Dan saya dikasih lihat bahasa aslinya, ternyata Tuhan itu kalau diterjemahin ke bahasa Inggris, Tuhan bilang gini sama Musa, bilang sama bangsa itu, don't come near, jangan deket-deket. Tuhan yang tadinya mendekati bangsa Israel, tiba-tiba kebalik. Tuhan bilang sama bangsa Israel, don't come near, jangan deket-deket sama gunung itu. Sampai kaki gunung itu, kalau tanganmu ada yang nyentuh, kamu mati. Ya, kenapa? Karena mereka sombong. Mereka merasa bisa melakukan semua apa yang Tuhan firmankan. Saudara tahu kan? 10 perintah Tuhan waktu diberikan. Saudara mesti tahu, kalau bangsa Israel ngelanggar satu, berarti mereka melanggar semuanya. Ya, mereka mencuri atau mereka berbohong, berarti mereka penzinah juga. So be careful with this. Makanya, hari disahkannya hukum Taurat, 3.000 orang Israel langsung mati. Dan selama 1.500 tahun, hukum Taurat ada di atas bangsa Israel. Semua gagal. Even David failed. Even Raja Daud aja gagal. Semua gagal. Karena mereka pengen pakai kekuatan mereka sendiri. Mereka pengen hafalin sampai ada Dewan Taurat. Saya bisa kasih detail buat saudara nanti di kesempatan lain. Mereka punya Dewan Taurat. Ya, mereka punya ahli Taurat. Saudara tahu salah satu syarat jadi ahli Taurat, hafal kitab Kejadian sampai Ulangan. Can you imagine? Ya, kita sekarang hafal aja, ya, nggak ada semua ayat di luar kepala kita kayaknya. Ya, di luar kepala maksudnya nggak masuk ke kepala kita. Tapi salah satu syarat jadi ahli Taurat adalah harus hafal kitab Kejadian sampai Ulangan. Ya, mereka mulai pakai kekuatan dan kepintaran mereka. Mereka mulai menyombongkan diri. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, kami bisa melakukan. 1.500 tahun loh, saudara. Sampai akhirnya Yesus datang ke dunia. Immanuel itu di tengah-tengah perjanjian lama. Tuhan kasih nubuatan lewat Nabi Yesaya. Ya, bahwa Immanuel akan datang kembali. Dan benar, Yesus menggenapinya. Yesus datang hari ini, supaya saudara dan saya tidak merasa kuat.
Kita nggak merasa, saya tahu kok firman ini, saya tahu kok, saya hafal Alkitab kok, saya tahu kok. Waktu kita mulai menyombongkan diri seperti itu, ingat baik-baik, Tuhan mulai put distance. Tuhan mulai jaga jarak dengan ciptaannya. So be careful, jangan pernah menyombongkan diri. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ya, nggak ada dari kita yang kuat, nggak ada dari kita yang mampu. Makanya waktu anak muda yang kaya dan dia melakukan 10 hukum Taurat, apalagi yang kurang? Ini orang tua seneng kali jodohin anak perempuannya sama pemuda kayak begini. Ya, tapi di mata Yesus dia kurang. Karena apa? Dia merasa dia nggak butuh Tuhan. Dia merasa dia udah punya segala sesuatu, dan dia ngerasa dia udah melakukan 10-10-nya. Yesus bilang ada satu lagi yang belum. Coba kamu jual semua, balik sini ikut aku. Maksudnya Yesus pengen, ya bukan pengen buat dia jadi miskin, bukan. Maksudnya Yesus adalah Yesus pengen buat anak muda ini jadi paling kaya di kotanya, di generasinya mungkin. Karena saya percaya sampai hari ini, waktu saudara dan saya punya Yesus, kita punya segala-galanya. Amin, saudara. Kita punya segala-galanya. Ya, banyak orang memiliki segala-galanya, tapi mereka nggak punya Yesus, akhirnya mereka nothing. Makanya Yesus bilang di Yohanes 15, di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, bisa kok ternyata, maksudnya adalah nothing, kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya. Di luar Yesus kita nothing. Mungkin kita punya keluarga, tapi kita feel nothing di keluarga. Mungkin kita berhasil, mungkin kita uangnya banyak, tapi kita feel nothing. Karena kita nggak pernah menomorsatukan Tuhan Yesus. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Jangan sampai kita sombong. Ya, jangan sampai kita sombong. Karena ingat, di dalam kelemahan saudara dan saya, kekuatannya Tuhan itu sempurna. Tidak ada satu masa lalu yang buruk yang sanggup diselesaikan sama Tuhan Yesus. Nggak ada, semua udah selesai di atas kayu salib. So, saudara, jangan pernah tertuduh dengan masa lalu, jangan pernah tertuduh dengan kesalahan-kesalahan saudara. Datang mendekat kepada Yesus, dan jangan jadi sombong. Ya. Dan saudara ingat baik-baik, waktu kita mulai simpen salah, kita mulai merasa benar dibanding orang lain, disitulah kesombongan mulai terjadi. Ingat, saya udah sering ngomong di mana-mana, kalau iblis nggak bisa menjatuhkan saudara, kalau iblis nggak bisa membuat saudara bikin dosa, iblis akan membuat saudara merasa paling benar dibanding yang lain. And be careful. Waktu kita merasa lebih benar daripada yang lain, Tuhan mulai put distance. Tuhan mulai jaga jarak sama kita. Ya. Dan waktu kita mulai merasa lebih benar dari yang lain, kita mulai sombong. Kita ngerasa paling tahu firman, kita ngerasa kita pelayanan, kita merasa kita khotbah, ya, kita merasa kita menyampaikan firman Tuhan, kita jadi sombong. Saudara, saya Jesse Lantang dengan PD Priscilla, kita semua sama. Bukan berarti saya menyampaikan firman Tuhan, saya lebih benar dibanding saudara. Tidak sama sekali. Kita sama. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, Dia Allah Immanuel. So, libatkan Tuhan dengan apapun yang kita buat. Mau masak kek, ya, mau kita di dapur, mau olahraga kek, dan lain sebagainya, libatkan Tuhan. Jangan pernah merasa bisa. Ya, jangan pernah merasa bisa. Selama pandemi, saya jadi rajin bersepeda hampir setiap pagi. Ya, saya nggak pernah melupakan Tuhan. Sebelum sepeda, istri saya masih tidur kadang-kadang. Saya pegang tangan dia, kita berdoa bareng. Tuhan, saya sepeda bukan untuk gaya-gayaan. Tapi kami sepeda untuk menjaga bait-Mu, Tuhan. Menjaga bait Allah. Ya, kami percaya kesehatan datangnya dari Tuhan. Setiap pagi. Nggak setiap pagi, hampir setiap pagi. Ya, itu mau sepeda aja, mau apapun. Mau saudara ambil keputusan apapun. Saudara sedang pergi kemana? Libatkan Tuhan. Jangan pernah melihat Tuhan saat lagi Zoom aja. Jangan pernah melihat Tuhan saat lagi di acara